apresiasi yang tinggi dari saya karena kehadiran rekan-rekan media semua yang saya cintai, yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada penyidik Cyber Polda Metro Jaya Jakarta yang telah memeriksa 2 laporan perkara saya sekaligus. Pertama, terkait dengan laporan saya terhadap saudara Farhad Abbas dan pemeriksaan saksi. Setelah 10 hari yang lalu saya telah diperiksa sebagai pelapor. Yang kedua, terkait dengan laporan saya terhadap beberapa akun yang akun-akun dimaksud yang menurut saya juga tidak gentle. Ternyata Anda itu penakut ketika membuli saya, mememe saya, membuat foto-foto saya berbeda dengan wajah saya yang asli. Begitu kita cross check, Anda hapus. Tapi dia lupa, sebelum kita laporkan kan sudah kita simpan. Linknya sudah kita simpan, data sudah kita simpan. Bahkan ada pengembangan lebih lanjut, termasuk oknum pengacara yang saya lihat itu berinisial YH. Ya, ini juga keterlaluan menyebut kata-kata kotor terkait dengan saya, padahal saya nggak kenal sama dia, saya nggak pernah berurusan sama dia, saya nggak pernah jadi anak buah dia. Sejak kapan? Saya nggak kenal dia. Dia bilang saya berteman dengan dia di salah satu organisasi, nggak pernah saya ketemu dia. Seingat saya ya, dan saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau orang pingin nebeng di nama saya, itu beda ceritanya. Jadi itu tadi pengembangan juga. Jadi saya kan katakan laporan saya terhadap akun-akun ini serius untuk memberi efek jera kepada mereka-mereka yang dengan suka-suka menghina, merendahkan, memfitnah orang yang sedang menyampaikan pendapat hukumnya. Nah karena itu ya sudah, nanti setelah selesai diperiksa semua ahli, tunggu bagian kalian satu-satu. Kalau Anda jago, mestinya Anda tidak hapus. Kalau Anda hebat, harusnya Anda tidak tukar. Ini ada yang di-change, nama akunnya dirubah. Tapi kita periksa dapat juga gitu. Kan saya punya ahli IT juga. Dan kita sudah punya tim untuk mendalami itu semua. Adapun terkait dengan saudara Farhad Abbas, itu laporan saya juga di Krimum ada, dan sudah ada pendalaman. Yang juga akan kita coba nanti mengaitkannya dengan undang-undang IT. Jadi ini hal yang menurut saya sangat serius. Saya tidak ingin mencari musuh, kecuali orang itu menimbulkan masalah hukum dengan saya. Seingat saya tidak pernah ada masalah dengan Farhad Abbas. Termasuk di persoalan saya dengan saudara Richard Lee. Termasuk di urusan saya dengan Hotman Paris. Nggak pernah saya cari masalah dengan Farhad. Tapi tiba-tiba dia nongol dan nyerang saya. Nah sekarang, ketika dia sebelumnya telah minta maaf ke saya, dan saya sudah maafkan, dia ciptakan satu kata-kata yang menurut saya sangat merusak nama baik saya, makanya saya ambil tindakan ini. Jadi seperti itu. Nah, adapun para pemilik akun yang Anda ternyata pengecut, penakut, dan tidak seberani yang Anda sampaikan, ya saya ambil langkah hukum. Saya katakan, saya akan jalan terus, saya akan maju sesuai dengan kebenaran yang saya yakini, dan apapun saya akan pertaruhkan untuk ini. Ya, begitu. Bang, terkait kasus yang membeli Abang di menjaga meme tersebut, sejauh ini laporan sudah sampai mana, Bang? Kenapa? Soal laporan yang dijadikan Abang meme itu. Iya. Nah, itu laporan sekarang tadi. Ini tadi laporan saya itu telah diperiksa dan ditunjuk penyidiknya dan dipanggil saya hari ini. Dan itulah saya datang memberi keterangan bersama dengan para saksi saya, Bu Eli Daneti, saudara Aufar Al-Wafi, SH, dan saudara Rahmat Riyadi sebagai tim hukum dari saya, ditambah Bu Ade sebagai saksi. Ini lebih dari cukup, karena unsurnya telak gitu. Nah sudah, kita mau lihat sekuat apa dia, sehebat apa dia yang membuli saya, dan dengan berani mememe saya, sekuat apa dia menghadapi persoalan hukum. Ingat, saya sudah katakan, dulu orang berfilosofi mulutmu harimau, sekarang jarimu singamu gitu. Dia kan menerkam kau gitu. Dan apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda buat di dalam media sosial Anda harus bertanggungjawabkan. Dan saya pikir persoalan Vina Eki tidak ada hubungannya dengan urusan saya, dengan para netizen. Karena saya berprinsip, ingat, jangan geser pemahaman hukum kita
bahwa netizen, pendapat netizen, dukungan netizen bukan bahagian dari penegakan hukum. Dan dia tidak termasuk alat bukti untuk melakukan proses hukum. Bang, itu akun real atau akun bodong bang yang bikin meme abang? Saya kira dari beberapa yang kami periksa tadi, itu 80% ada. Ketemu orangnya, walaupun mereka sudah menukar. Walaupun ada yang sudah menutup akun dimaksud. Kan penakut itu. Padahal sengaja saya bacakan kemarin, ini supaya saya mancing. Dia pasti tutup, benar dia tutup. Tapi kita sudah punya data. Emang saya bego kan enggak juga, saya ngerti kok gitu. Saya kira ini hal yang serius dan tidak main-main. Oke? Total berapa akun bang? Foto meme yang kodok itu bang, seperti apa bang? Ada yang kodok, ada yang monyet, ada yang lain-lain. Saya kira orang berekspresi silakan, tapi jangan menghina orang lain. Saya nggak kenal mereka. Saya tidak kenal mereka. Sekali lagi, saya tidak kenal Anda. Kenapa Anda membuli saya? Pendapat hukum saya, hak saya. Kalau saya salah, laporkan saya seperti yang saya lakukan kepada Anda. Kalau saya nggak kenal Anda bentuk opini publik dan lain-lain, ya sudah. Adapun terkait dengan persoalan dengan Farhad Abbas, itu urusan hukum, bukan urusan pribadi. Karena dengan Farhad pribadi tidak ada urusan. Dan dia tidak penting bagi hidup saya. Tapi kalau dia menghina, mencemarkan, dan memfitnah saya, sudah resikonya hukum. Itu saja. Begitu juga si pengacara YH itu sok jago gitu ya. Ini Anda, saya ingatkan, jangan terlalu barbar, suka-suka ngomong ya. Kita lirik. Harusnya Anda belajar dari saya. Saya petarung 2,5 tahun. Ya, jangan pancing saya. Saya tidak pernah merusak Anda. Saya tidak pernah menghina Anda. Saya tidak bicara dengan Anda. Kok Anda membawa-bawa nama saya? Sikap saya pengacara saya adalah pengacara Suroto. Pengacara Suroto, dan itu adalah memberi kuasa kepada saya. Sekarang Suroto itu dipertanyakan kesaksiannya. Adakah saya giring? Saya bisa saja buat giring pengulingan opini supaya jadi rame lagi. Enggak. Saya kalau bisa kasus ini close. Siapa pelaku pembunuhan Vina Eki, itulah yang akan ditindak. Kalau ternyata ada di skenario yang diciptakan oleh orang per orang termasuk oknum kepolisian, silakan sikat dia secara hukum. Saya nggak ada kepentingan dan saya tidak pengacara Rudiana. Dan saya tidak berkenan bersama dia. Saya menjadi pengacara bagi Suroto dan Yosi Ahdian. Pengacara keluarga Vina Eki tahun 2016 dan Suroto saksi pertama. Ditambah saya sebagai praktisi hukum, sudah. Cukup sampai di situ. Terima kasih. Bang, berapa akun bang yang sama pengacara YH, emang apa sih bang perkataannya bang? Ya, dia menyebut saya di situ, enggak usah sebut nama, Bu. Dia menyebut saya, ya dia tidak sebut Rasman kura-kura ninja. Dia sebut Rasman mulut cabul. Gitu ya. Kemudian si botak kura-kura ninja. Kita lihat nanti rangkaiannya, kalimatnya kan kita pelajari ya. Dan tidak pernah magang. Ini kan tuduhan yang serius. Syarat jadi seorang pengacara untuk disumpah di pengadilan tinggi itu, masuk organisasi advokat itu harus magang. Ya ingat ya, masuk organisasi advokat syaratnya magang. Setelah lulus di organisasi advokat, dites pendidikan, dites, disumpah organisasi, lalu kemudian disumpah pengadilan tinggi, itu syaratnya magang. Dengan enaknya dia mengatakan itu saya tidak magang. Ya sudah. Aku mau lihat Anda seperti apa gitu. Emang kalau Anda pakai bendo di kepala Anda, takut saya. Apa itu takut? Roti ya? Hah? Saya mau tahu roti itu. Kayak apa takut itu? Sudah ya? bang artinya Silakan, Bu Ida. Ya, Yang singkat ya. Nah. di sini saya hanya menyampaikan jika kita punya pendapat hukum yang berbeda, tolong saling menghargai. Kenapa harus di antara kita ada lagi hukum baru? Kenapa? Karena saling menghina. Saya berani ngomong karena saya punya melihat langsung itu Yasin Hasan ya bilang Rasman adalah pengacara pohon bambu, tidak pernah magang, terus tidak praktisi hukum. Kenapa menghina dan merendahkan orang? Siapa kita? Sedangkan orang yang lebih mulia pun tidak berani menghina orang. Nah, satu lagi dan juga kepada akun-akun, jangan dipikir tidak dilacak, tidak bisa. Jika persoalan hukum itu ada, pasti ketemu. Kita sudah tahu siapa pembuat akun itu. Nah, hati-hati dengan pembuat akun yang sembarangan, yang seenak-enaknya merendahkan orang, ujaran kebencian yang dapat merugikan orang lain, yaitu menghilangnya klien,
atau mencabut kuasa, itu kerugiannya besar loh. Nah, apa yang dapat dari kalian? Pernah merendahkan orang, pernah menghina orang, untuk apa? Ini saya yakin yang netizen tidak sejahat itu. Orang-orang yang mengaku netizen ini adalah orang-orang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau netizen pasti orangnya tidak seperti itu. Saya menghargai semua netizen, tapi ini tidak bertanggung jawab orang-orangnya. Contohnya dihapus, linknya sudah kita simpan. Sekali lagi saya hanya menyampaikan, biarkanlah pendapat hukum orang berbeda, jangan ikut campur dengan pendapat hukum orang, sehingga menimbulkan antara dengan kita ada hukum baru. Sekali lagi Yasin Hasan bukan sekali, setiap selesai sidang. Kenapa Rasman disentil? Kenapa Bang Rasman langsung, "Hei Rasman, pura-pura ninja, kok begitu? Lu siapa? Kalau saya buka aib lu juga bisa, tapi nggak usah lah ya. Dosa kita buka aib orang. Nah, biar aja nanti orang akan tahu siapa kamu gitu." Nah, untuk itu sekali lagi kepada semua orang yang menghina, ayo istiqomah bahwa penghinaan itu menunjukkan kepada diri kita bahwa kita lah yang lebih hina dari orang yang kita hina. Terima kasih. Baik, silakan Rahmat. Baik, terima Singkat kasih aja. teman-teman media. Terima kasih juga yang terus mengikuti perkara kita ini. Saya sedikit aja menyampaikan penegasan. Saya pikir ini harus menjadi pelajaran untuk semua netizen di Indonesia. Untuk kita pelaku-pelaku media sosial ini, pelaku-pelaku yang sering melihat-lihat konten atau pembuat konten, ini harus menjadi pelajaran berharga. Artinya apa? Indonesia secara Asia mendapat peringkat nomor 1 netizen paling tidak sopan. Kita jangan berbangga dengan predikat ini. Kita harus mulai berbenah, kita harus mulai memperbaiki diri, kita harus membatalkan itu. Artinya kita harus menjadi yang terbaik lah netizen Indonesia ini. Benar, peran netizen ini sangat vital. Ada gium yang mengatakan bahwa no viral no justice. Benar, di satu sisi memang netizen ini banyak manfaatnya, tapi di sisi lain keburukan-keburukan juga sering ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan netizen ini, termasuk pada hari ini yang kami laporkan. Kemudian saya ingin menegaskan kembali terhadap 5 akun, yaitu Kang Adai. Akun Kang Adai sampai dengan tadi kami periksa dengan penyidik itu sudah tutup akun, tetapi titik lokasi dia mengupload itu sudah dipegang oleh penyidik. Dan kalau perkara ini nanti sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka, saya pikir dia akan juga ditangkap. Kemudian Aji Saka 99 juga begitu, sudah tutup akun. Tapi link semua informasi tentang dia menguploadnya di mana itu sudah dipegang oleh penyidik. Dan kami juga tadi sudah memberikan informasi-informasi tentang itu. Yang kemudian ketiga, akun Brudin Doping 8. Akun ini cukup berani. Dari 5 akun yang kami laporkan, hanya akun ini yang masih aktif dan postingannya juga dia tidak hapus. Nah, ini terbaik nih, ini bagus, ya kan? Alangkah lebih baiknya lagi jika pemilik akun ini boleh berkenan datang ke kantor kami. Mari kita diskusi, ya kan? Apa sebenarnya permasalahannya? Kenapa sampai memposting yang begitu gitu loh? Lebih baik kita duduk, kita diskusi. Kalaupun mau berdebat tentang hukum boleh, kita siap dengan segala kemungkinannya. Kemudian akun keempat, Mama Tingmat. Akun ini sudah menghapus postingannya, tapi dia masih aktif. Artinya akunnya masih sering mengupload, tapi tidak lagi tentang Pak Rasman, tapi tentang kasus-kasus lain. Kemudian yang kelima, ada akun Putra Official 35. Nah, ini sudah menghapus semuanya. Akunnya juga sudah dihapus dan sudah dinonaktifkan. Kemudian pada pemeriksaan tadi, kami memberikan akun yang lain. Akun yang lain ada 4 akun yang kembali kami laporkan dan kami sampaikan kepada penyidik, dan ini unsurnya juga cukup jelas. Harusnya secara unsur pasal 27 ayat 3 akan terpenuhi, dan ini ancamannya 4 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah. Ini luar biasa. Yaitu terhadap akun @agil_005, kemudian akun @setiawanputra24, yang kemudian ada YouTube Bunilero KM9, dan ada 1 akun di snack video Bima Badui 73.
Nah, ini saya pikir akun-akun yang sudah saya sebutkan tadi jangan dihapus. Karena memang kami sudah menyimpan semua, mulai dari linknya, titik lokasi dia mengupload, kami sudah simpan itu semuanya. Dan kemudian tadi penyidik akan menyampaikan, akan berkoordinasi dengan Polres-Polres setempat untuk pendekatan, ya kan? Tapi menunggu bahwa perkara ini akan segera naik sidik. Hari ini kan masih penyelidikan. Saya pikir itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sebelum saya closing, ini saksi saya, Wafi, singkat. Ya, terima kasih teman-teman media juga. Saya sebagai saksi yang menyaksikan memang semua akun-akun itu atas nama akun yang sudah dikatakan tadi oleh Bang Rahmat, memang betul mereka melakukan penghinaan dan membuat meme terhadap Pak Rasman. Artinya buat peringatan juga kepada semua orang, walaupun sudah menghapus akun, dalam ada game dalam hukum yaitu Fox Audita Perit di teras Kertamanet. Apa yang terdengar itu akan hilang, apa yang tertulis itu akan tinggal. Artinya dalam hal ini apa yang tertulis itu sudah tertulis di dalam media sosial dalam masa kini. Semua apa yang sudah tertuang di dalam media sosial ada jejak digital. Sekalipun kalian sudah menghapus postingan ataupun menghapus akun, tetap akan bisa ditemukan oleh polisi. Terima kasih. Baik, jadi pernyataan Bu Ida, Saudara Rahmat dengan Saudara Wafi, ada satu lagi teman saya Saudara Desi, ini adalah sikap dari kami dari kantor Ranloho untuk memberi efek jera kepada siapapun pengguna akun, dan ternyata Anda pengecut. Anda pengecut. Kalau dilihat dari postingannya kayak jago benar dia, ternyata Anda pengecut. Nah, karena itu sudah kita berproses hukum, tunggu panggilan, dan saya akan update setiap saat kepada Anda semua, para wartawan, untuk menyampaikan perkembangan dari kasus ini. Adapun Saudara YA, saya kira sudahlah, Anda tidak perlu ganggu saya karena saya tidak ganggu Anda. Dan saya tidak kenal Anda, tidak pernah ada urusan dengan saya. Ya, nanti Anda tersandung hukum, Anda salahkan seolah-olah saya tidak punya perasaan kepada Anda. Sudahlah, belajar dari orang yang saya tantang, dan sampai hari ini itu jadi pembelajaran buat Anda semua. Ya, Dennis itu juga sudah tersangka. Sekarang prosesnya pelimpahan. Kita tunggu saja. Saya nggak ada urusan, ya. Mungkin Anda tahu sikap saya berjalan atas keyakinan pendirian saya. Tidak karena kepentingan siapapun. Saya untuk saya dan diri saya. Oke? Ada kata maaf Untuk siapa nih? untuk para yang dilaporkan. Untuk akun ini enggak lah. Ini untuk pembelajaran ini kan. Karena sudah merusak nama baik saya, keluarga saya, anak-anak saya. Dan ini sangat tidak elok gitu. Dan sudah keterlaluan. Tapi ternyata mereka pengecut dia, dan tidak sehebat yang dibayangkan gitu kan. Dan bagi akun yang masih aktif, Anda bagus, silakan pertahankan itu dan pertanggungjawabkan perbuatan Anda. Oke, cukup ya.